Asaria, yang palsu, adalah satu subkelompok dalam kelompok Asaria, atau satu cabang, yang ada pada satu pohon, yang bernama Asaria, di mana sesungguhnya subkelompok ini secara dominan mencocoki akidah yang dianut oleh Proto-Jamiah, yakni firqah atau sekte sesat dalam masalah asma'u wa sifatullahi, masalah mendefinisikan keimanan, dan masalah qadar atau takdir. Sekte ini direkayasa oleh Jahm bin Sofwan dan Ja'ad bin Dirham. Di antara yang dibahas dalam masalah nama-nama atau sifat-sifat Allah, terdapat bahasan tentang teks Al-Quran yang tertulis, teks Al-Quran yang diucapkan dengan lidah, dan teks Al-Quran yang dihafalkan. Meski secara lahiriah, subkelompok ini menampilkan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan Proto-Jamiah, atau menampilkan diri sebagai pihak yang membantah Proto-Jamiah. Bahkan, subkelompok ini secara hampir tanpa henti menggembar-gemborkan diri sebagai ahlus sunnah yang tak palsu, atau aswaja yang tak palsu, atau mungkin aswaja yang tak terlalu palsu. Mungkinkah itu adalah bagian dari takiyah alias sandiwara keagamaannya subkelompok ini, ataukah itu bagian dari skenario yang berjudul "Mari Berlaga Sebagai Musuh", yakni skenario yang dimainkan subkelompok ini? Itulah sebabnya subkelompok atau cabang ini layak bila dinamai sebagai Asariyatul Jamiah, yakni Jamiah yang bersandiwara atau bertakiyah sebagai Asariyah. Dengan demikian, bukan hanya sekte Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, Itsna Asariyah yang gemar bertakiyah atau berpura-pura, bahkan sekte Jamiah dengan gaya baru yang satu ini juga suka bersandiwara atau berpura-pura, bahkan dengan suasana yang lebih leluasa dan nyaman, dan dengan metode yang mungkin jauh lebih ruwet dan tersembunyi, dan dengan tampilan yang mungkin jauh lebih elok, karena tampaknya mereka adalah mayoritas di tubuh umat Islam sejak ratusan tahun lalu. Adapun satu dari para tokoh dalam subkelompok ini, dan bukan sekadar pengikut dalam subkelompok ini, adalah Abu Mansur Abdul Qahir al-Baghdadi, yang menggubah kitab Al-Farqu Bainal Firoqi. Beliau inilah pendiri subkelompok Asariyatul Jamiah, dan beliau juga yang mula-mula menggiring Asariyah agar kembali ke jalan yang lebih sesat, yakni jalannya Mu'tazilah yang asli. Tokoh lainnya adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini alias Imamul Haramain. Beliau inilah yang membawa Asariyah menuju tahapan akhir dalam proses pencampuran antara Asariyah dan Mu'tazilah. Beliau juga menjatuhkan vonis kafir atas orang yang mati dalam keadaan belum membuktikan keberadaan Allah dengan akalnya. Tokoh yang lain lagi adalah Abul Qasim Al-Qusairi yang menggubah kitab Ar-Risalatul Qusairiyah. Beliau adalah seorang sufi, sehingga tak aneh bila beliau mencampurkan tasawuf bahkan dalam bentuk ekstrim ke dalam ideologi Asariyah. Tokoh lainnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Mungkin hampir tiada yang tak tahu siapa beliau ini. Dua tokoh lain adalah Fakhruddin Ar-Razi dan Saifuddin Al-Amidi. Selanjutnya, berdasarkan kemiripan mendasar antara subkelompok ini dan Proto-Jamiah, maka subkelompok atau cabangnya Asariyah ini kita sebut saja sebagai Jamiah Jadidah Faiqoh, yakni Supra Neo Jamiah atau Jamiah dalam edisi yang super baru. Meski di masa kelahirannya di planet bumi belum ada satupun penerbit buku. Hanya saja Supra Neo Jamiah tak hanya terdiri dari Asariyah palsu, namun mencakup pula Maturidiyah, Bukhoriyah, dan Maturidiyah Samarkandiyah. Meski ada sedikit perbedaan antar ketiga kelompok Supra Neo Jamiah ini, yakni bahwasanya Asariyah palsu dan Maturidiyah Bukhoriyah adalah dua subsekte Supra
Jahmiyah dalam 3 masalah, yakni masalah asma'u wa sifatullahi, masalah mendefinisikan keimanan, dan masalah qadar atau takdir. Adapun Maturidiyah, Samarkandiyah, maka ia juga satu subsekte, supra, neo, Jahmiyah, namun hanya dalam 2 masalah saja, yakni masalah asma'u wa sifatullahi, dan masalah mendefinisikan keimanan. Adapun dalam masalah qadar atau takdir, maka Maturidiyah, Samarkandiyah adalah turunan dari Mu'tazilah, sehingga kita sebut saja Maturidiyah, Samarkandiyah sebagai Mu'tazilah dalam versi yang agak baru, namun hanya dalam masalah takdir, karena Maturidiyah, Samarkandiyah, dan Mu'tazilah sama-sama menganut Qadariyah alias ideologi ingkar takdir yang konon bersifat moderat. Atau mungkinkah secara lebih tepat Maturidiyah, Samarkandiyah dapat disebut sebagai Mu'tazilah yang sangat baru bila kita tinjau dari selisih usia mereka yang melebihi 200 tahun. Kami ingatkan bahwa turunan dari Mu'tazilah bukanlah cabang dari Mu'tazilah. Wa'asiliyah dan Huzailiyah adalah 2 cabang dari Mu'tazilah, tapi bukan turunan dari Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah palsu dan Maturidiyah adalah 2 turunan dari Mu'tazilah, walau hanya dalam masalah nama atau sifat Allah. Sebagai pembanding, dalam masalah asma'u wa sifatullahi, Mu'tazilah adalah Jahmiyah dalam versi yang agak baru. Protokolabiyah adalah Jahmiyah dalam versi yang cukup baru. Asy'ariyah asli dalam versi lama alias Kulabiyah Jadidah adalah Jahmiyah dalam versi yang sangat baru. Sebagai pembanding pula, dalam masalah kalam Allah, sekte Maflukiyah adalah 1 cabang dari Jahmiyah. Sekte Lafziyah adalah 1 cabang lain dari Jahmiyah, yang juga merupakan versi yang baru bagi sekte Maflukiyah. Protokolabiyah plus Asy'ariyah asli dalam versi lama plus Asy'ariyah palsu adalah 3 sekte dalam versi yang baru bagi sekte Lafziyah. Sebagai informasi pelengkap, para pendakwah dari subkelompok Asy'ariyah palsu pada saat ini tak hanya berserakan di bumi secara umum, namun juga berceceran di Jazirah Nusantara ini.